Hampir setiap hari, kita selalu disuguhi berita tentang penyalahgunaan ataupun penyelundupan narkoba di berbagai media informasi di tanah air. Orang yang mengkonsumsi narkotika tidak akan merasa sakit jika dipukul dan tidak terasa capek, walaupun beraktivitas yang menguras energi cukup besar. Di dalam agama Islam, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan dan merusak fisik dan mental. Dalam beberapa kasus, kami mengangkat satu kasus dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang anak yang mengikuti jejak orang tuanya menjadi pengedar narkoba. Hidup dari lingkungan yang gelap, ayahnya seorang preman dan juga pecandu narkoba. Hidup A dari masa kecil sudah terbiasa dengan kehidupan gelap yang mana hal-hal seperti meminum minuman khamar sudah terbiasa di matanya. Ia juga sering melihat ayahnya berjudi dan transaksi narkoba. Pendidikan A terhenti di masa SMP karena kenakalannya yang luar biasa sehingga A dikeluarkan dari sekolahnya. Di masa remajanya yang tak lagi bersekolah, A semakin leluasa untuk berpindah-pindah pergaulan. Sering juga di pergaulannya, ia tak pernah tinggal dengan yang namanya berkelahi. Lalu si A yang sudah mulai beranjak dewasa kini mempunyai profesi. Profesi yang ia tekuni ialah kurir narkoba. Dari kurir inilah dia sekarang keluar masuk penjara karena berurusan dengan pihak-pihak berwajib. Sekarang A sudah terikat ke dalam dunia gelap yang mengharuskannya hidup dengan barang haram itu. Dari cerita ini bisa dikaitkan dengan teori Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning, yang pada dasarnya ketika si A masih kecil, dia tidak mengerti apa-apa tentang lingkungan buruknya. Tapi, seiring berjalannya waktu, si A pun mulai beranjak dewasa. Maka, dengan keterbiasaannya hidup dengan lingkungan yang seperti itu, dia pun menjadi pribadi yang buruk seperti ayahnya. Dampak fisik, psikis, dan sosial sangatlah berhubungan erat. Orang yang terlibat dalam narkoba dan mencoba untuk pulih tapi tetap berada dalam lingkungan sosial yang buruk bisa menjadi dorongan psikologis untuk mengkonsumsi narkoba kembali timbul. Hal itu biasa disebut dengan sugesti. Khamar, narkoba, dan judi berpotensi memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia karena narkoba bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan halusinasi yang berlebihan, membuat seseorang pengguna akan merasakan kesenangan atau kegembiraan sesaat, merasakan ketenangan yang berlebih sampai tidak sadarkan diri. Penggunaan narkoba memiliki dampak pada psikis dan sosial kita. Narkoba cukup mudah masuk di kalangan pelajar ataupun mahasiswa karena rasa penasaran yang tinggi ataupun tren dan lingkungan pertemanan dan juga kurangnya edukasi. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan hal yang dilarang, yaitu faktor kepribadian, faktor keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat. Faktor kepribadian karena adanya kurang pengendalian diri dalam diri seseorang yang terlalu mengikuti hawa nafsunya. Faktor keluarga karena tidak adanya kontrol dari orang tua dalam penerapan sikap, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu faktor yang ketiga, lingkungan dan masyarakat, berupa pengaruh teman dan lingkungannya dalam penggunaan narkoba. Menurut Skinner, behavior is lawful. Lingkungan mempengaruhi dan merubah lingkungan. Perspektif ini bersifat optimistik, berada pada level kesadaran atau konsius, dan berkaitan dengan faktor-faktor sosial. Apa lo lihat-lihat? Jangan marah-marah, abang itu udah tua. Bucin terus bocah ya.